Dengan kapasitas sekitar 208 liter, sebuah drum baja yang tampak sederhana dapat digunakan hingga 20 tahun. Mampu menahan bahan kimia keras, tekanan internal, serta benturan berulang, sambil tetap mempertahankan segel yang sepenuhnya kedap udara. Produksi drum baja kelas industri merupakan hasil dari rangkaian proses manufaktur yang dikontrol dengan sangat ketat. Mulai dari persiapan material dalam pembentukan badan drum, pengelasan presisi, proses rolling, pembentukan tulang penguat, hingga tahap pembersihan, pelapisan, dan inspeksi keselamatan yang ketat sebelum drum disetujui untuk dikirim. Dalam video ini, kita diajak melihat ke balik pintu pabrik untuk mengungkap bagaimana sebuah drum baja diciptakan, serta sistem rekayasa canggih yang tersembunyi di balik produk yang tampak deceptively sederhana. Sebelum menjadi drum baja, materialnya harus melewati perjalanan yang berat dan menantang. Di tambang terbuka berskala besar, lapisan tanah penutup disingkirkan oleh ekskavator hidrolik. Setelah itu, bor putar menembus jauh ke dalam tubuh biji. Bahan peledak dimasukkan ke dalam setiap lubang bor untuk menghasilkan ledakan terkontrol yang memecah formasi batuan padat. Batuan yang mengandung besi kemudian diangkut oleh ekskavator berantai dan dimuat ke truk tambang raksasa. Masing-masing mampu membawa sekitar 200 hingga 400 ton material sebelum dibawa ke tahap pemrosesan berikutnya. Namun, baja tidak hanya berasal dari biji besi. Dalam dunia industri modern, baja daur ulang menjadi sumber bahan baku yang semakin penting. Mobil tua, peralatan rumah tangga bekas, baja konstruksi dari bangunan yang dibongkar, serta mesin industri yang sudah habis masa pakainya, dikumpulkan dan menjadi aliran material paralel bersama biji besi baru. Sebagian besar pabrik baja saat ini mengombinasikan biji besi dengan baja daur ulang. Sebelum masuk ke tungku peleburan, baja bekas dipotong, dicacah, dan dihancurkan untuk mempercepat proses peleburan, serta memungkinkan pengaturan rasio campuran yang presisi antara baja daur ulang dan baja baru. Kombinasi ini memungkinkan industri baja mempertahankan produksi dalam skala besar sekaligus mengurangi tekanan terhadap eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya, baja bekas yang telah dibundel dimasukkan ke dalam tungku busur listrik. Di dalam ruang tertutup ini, busur listrik yang sangat kuat menciptakan suhu lebih dari 1500 derajat Celcius. Cukup untuk melelehkan baja sepenuhnya. Dalam waktu puluhan menit, seluruh muatan berubah menjadi kolam baja cair berpijar. Kotoran ringan mengapung ke permukaan dan dibuang. Insinyur kemudian menyesuaikan komposisi baja dengan menambahkan karbon dan unsur paduan seperti mangan, nikel atau kromium untuk mencapai sifat mekanis yang diinginkan. Dengan bantuan sensor yang memantau suhu dan komposisi kimia secara real-time, baja hasil daur ulang dapat mencapai tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Bahkan seringkali lebih seragam dibanding baja yang diproduksi langsung dari biji besi. Baja cair kemudian dicetak secara kontinu menjadi billet baja, dipotong sesuai panjang standar, lalu dipanaskan kembali hingga sekitar 1300 derajat Celcius sebelum memasuki proses rolling panas. Setelah itu, baja melewati rolling dingin
untuk mendapatkan ketebalan presisi dan permukaan yang lebih halus. Di lini produksi drum, proses dimulai dari gulungan baja besar yang dibuka perlahan menggunakan mesin decoiler. Gulungan ini kemudian diratakan melalui serangkaian roll penekan untuk menghilangkan lengkungan alami pada material. Setelah permukaannya benar-benar rata, baja dipotong menjadi lembaran dengan dimensi yang sangat presisi menggunakan mesin pemotong otomatis berkecepatan tinggi. Setiap potongan harus memiliki ukuran yang konsisten hingga toleransi yang sangat kecil. Potongan juga harus benar-benar lurus dan bersih. Setelah dipotong, lembaran baja bergerak menuju mesin pembentuk silinder. Di sini, lembaran secara bertahap digulung oleh roll pembentuk hingga kedua ujungnya bertemu dan membentuk silinder sempurna. Sambungan ini kemudian dilas menggunakan teknologi pengelasan resistansi listrik. Metode pengelasan ini memanfaatkan tekanan dan arus listrik tinggi untuk menyatukan logam tanpa perlu bahan tambahan. Hasilnya adalah sambungan yang sangat kuat, rapat dan kedap, sehingga mampu menahan tekanan serta mencegah kebocoran saat drum digunakan untuk menyimpan berbagai material industri. Setelah badan silinder terbentuk, drum melewati tahap pembentukan tulang penguat atau corrugation. Mesin khusus akan menekan bagian tertentu dari permukaan drum untuk menciptakan gelombang dan lekukan melingkar. Struktur ini bukan hanya untuk estetika, tetapi berfungsi meningkatkan kekuatan struktural drum. Dengan adanya tulang penguat ini, drum menjadi lebih tahan terhadap benturan, tekanan internal, serta deformasi selama proses transportasi dan penumpukan di gudang. Sementara itu, komponen lain seperti tutup dan dasar drum diproduksi secara terpisah. Lembaran baja ditempatkan pada mesin stamping bertekanan tinggi yang membentuknya menjadi penutup dan alas dengan bentuk yang presisi. Setelah dibentuk, tepi komponen ini digulung melalui proses yang disebut curling. Penggulungan tepi ini bertujuan meningkatkan kekakuan struktur, sekaligus memastikan bahwa ketika dirakit dengan badan drum, sambungannya dapat membentuk segel yang rapat dan aman. Untuk drum yang memiliki lubang pengisian, komponen ulir baja dipasang dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Ulir ini memungkinkan tutup dapat dibuka dan ditutup berkali-kali tanpa mengurangi kemampuan segelnya. Pada tahap ini, setiap komponen harus dipasang dengan akurasi tinggi agar drum dapat digunakan dengan aman dalam berbagai kondisi penyimpanan dan transportasi.
Sebelum masuk ke tahap perakitan akhir, semua komponen menjalani proses pencucian dan pembersihan. Minyak, debu logam, serta residu produksi dihilangkan menggunakan sistem pencucian industri. Setelah itu, komponen diberi perlakuan khusus berupa lapisan anti karat untuk melindungi baja dari oksidasi dan korosi sejak awal siklus penggunaannya. Tahap berikutnya adalah proses perakitan. Badan drum, tutup dan dasar disatukan menggunakan mesin pres berdaya besar. Bagian tepi kemudian dipres untuk membentuk struktur yang dikenal sebagai chime, yaitu lekukan pengunci yang mengikat seluruh komponen drum menjadi satu kesatuan yang kokoh. Chime ini memainkan peran penting dalam kekuatan keseluruhan drum. Selain memperkuat struktur, lekukan ini juga membantu menjaga segel tetap rapat dan mampu menahan tekanan internal ketika drum digunakan untuk menyimpan cairan atau bahan kimia. Setelah perakitan selesai, setiap drum melewati tahap inspeksi otomatis. Sistem sensor dan kamera industri memeriksa keselarasan, kebulatan bentuk, serta kualitas sambungan las. Mesin pengujian khusus juga memastikan bahwa segel drum benar-benar kedap dan memenuhi standar keamanan industri internasional. Drum yang telah lolos inspeksi, kemudian memasuki tahap finishing. Permukaannya dicat secara otomatis menggunakan sistem penyemprotan industri yang memastikan lapisan cat merata di seluruh permukaan. Setelah itu, drum dipanaskan dalam oven besar untuk mengeraskan lapisan cat tersebut. Proses pemanasan ini membuat cat menempel kuat pada permukaan baja dan membentuk perlindungan tambahan terhadap korosi, bahan kimia, serta kondisi lingkungan ekstrim yang mungkin ditemui selama masa penggunaan drum. Setelah melewati seluruh tahap produksi dan inspeksi akhir, drum baja yang telah selesai diproduksi disusun rapi di gudang penyimpanan. Dari sini, drum siap dikirim ke berbagai penjuru dunia melalui jalur distribusi global. Drum-drum ini akan digunakan di berbagai industri, mulai dari penyimpanan bahan kimia, minyak, produk pangan, hingga kebutuhan energi dan logistik.